Jumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halekbere SSCC, dalam Renungan Harian Komisi Perasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Rabu 5 Februari 2025. Perayaan wajib Santa Agatha, Perawan dan Martir. Renungan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub mendengarkannya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yosef, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan tentang sikap orang-orang Nazaret terhadap Yesus. Mereka kecewa dan menolak dia. Dan terhadap hal ini, Yesus mengatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya sendiri. Hari ini bersama Gereja Kudus, kita merayakan pesta Santa Agatha. Dia adalah seorang perawan dan martir yang mempersembahkan dan mempertahankan kesucian dirinya kepada Tuhan. Suatu hal yang menarik dari Santa Agatha adalah saat dia hendak ditangkap dan dianiaya, dia berdoa, "Yesus Kristus, Tuhan dari segala sesuatu, Engkau melihat hatiku, Engkau mengenal keinginanku. Jadilah Engkau pemilik dari segala keberadaanku." Rumusan doa itu merupakan simbol Santa Agatha mempersembahkan dirinya kepada Yesus. Dan Santa Agatha mengungkapkan bahwa, "Aku adalah dombamu, buatlah aku pantas untuk mengalahkan iblis." Kemendalaman relasi Santa Agatha dan Yesus serta kesaudaraan hidupnya hendak menjadi teladan hidup bagi umat Kristiani dalam menghadapi dan melewati setiap tantangan dan godaan dunia ini. Dalam kisah Injil hari ini, Markus menampilkan sebuah episode baru tentang kehidupan dan identitas diri Yesus. Markus mengawali Injilnya dengan menawarkan kepada para pembacanya bahwa kisah yang hendak dia tulis adalah kisah tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ketika kita membaca dari bab 1 sampai bab 5, kita akan menemukan bahwa di sana Markus memberikan sebuah rangkuman singkat tentang kesaksian kerajaan Allah yang hendak ditawarkan oleh Yesus. Markus tidak mengisahkan tentang peristiwa kelahiran Yesus, sebab umumnya para pendengar Injil Markus masih paham dan menjadi saksi historis kelahiran Yesus. Markus menampilkan figur Yesus sebagai seorang Mesias yang sedang dinantikan oleh orang Israel. Hal itu terlihat dari kualitas diri yang ada dalam diri Yesus, dan juga terlihat dalam karya-karya mujizat yang dilakukan olehnya, di mana Yesus mampu melewati tantangan di padang gurun. Yesus memiliki banyak pengikut, dan Yesus menyembuhkan beragam penyakit, yaitu
khususnya sakit kusta dan orang lumpuh bisa berjalan. Yesus memiliki kuasa dalam mengajar. Dan hal terakhir adalah Yesus membangkitkan orang mati. Tanda-tanda itulah yang membuat orang Yahudi melihat dan merasakan bahwa memang seorang nabi atau Mesias telah hadir, telah datang di tengah mereka. Identitas diri Mesias senantiasa menjadi tema yang menarik dan senantiasa aktual bagi orang Israel. Banyak orang telah kagum dan menemukan wajah Allah dalam diri Yesus. Namun hal itu sungguh berbanding terbalik ketika dia berada di rumah kampung halamannya di Nazaret. Saat mendengar pengajaran Yesus, mereka bukannya percaya, tetapi mereka malah makin mempertanyakan dan meragukan tentang Yesus. Dan hasilnya adalah mereka kecewa dan menolak dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini Markus hendak menampilkan babak baru tentang identitas diri Yesus dan hendak menyadarkan para pembacanya bahwa Yesus Kristus adalah sungguh anak Allah. Saya yakin bahwa sebagai manusia, ketika kita ditolak, maka mungkin saja kita sulit untuk menerima peristiwa itu. Apalagi ditolak oleh keluarga sendiri, ditolak oleh orang-orang yang seharusnya sungguh dekat dengan kita. Saya merenungkan bahwa seharusnya keluarga Yesus dan masyarakat sekitar Nazaret harus bangga bahwa dari kampung kecil di Nazaret itu telah lahir dan tampil seorang figur yang membawa harapan baru bagi Israel. Namun menghadapi hal itu, Yesus tidak putus asa. Ada pertanyaan dalam dirinya dan ia heran akan ketidakpercayaan mereka itu. Yesus ditolak di Nazaret oleh keluarganya dan masyarakat sekitar karena mereka meragukan keilahian dan kemampuan yang dimilikinya. Mereka menganggap bahwa dia hanyalah seorang anak tukang kayu. Penolakan ini terjadi meskipun Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan melakukan banyak mujizat di tempat lain. Umumnya manusia hanya sekedar melihat dan menilai dari tampilan luar dan terikat pada pemahaman pribadinya. Manusia sulit untuk terbuka dalam menerima dan mengakui sebuah perubahan dalam diri sesamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kisah Injil hari ini mengajak kita untuk semakin sadar bahwa Yesus yang kita imani adalah sungguh-sungguh anak Allah. Keselamatan yang ia bawa bukan sekedar untuk keluarganya, tapi keselamatan yang terbuka bagi seluruh dunia, terbuka bagi semua ciptaan. Maka sebagai orang Katolik, marilah kita bertanya pada diri, sebagai orang Katolik, apakah saya sudah sungguh menerima dan mengakui Yesus sebagai Mesias dan Penyelamat dalam hidupku? Amin, dan Tuhan